Baik, selamat pagi kembali ucapkan kepada Ananda sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Oke, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang tata nama alkena. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjut kepada materi tentang isomeri alkena. Ya, jadi di alkena juga kita mempelajari tentang isomer. Nah, apa pengertian isomer? Tentunya kamu masih ingat ya bahwa isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tapi rumus strukturnya yang berbeda. Jadi untuk alkena yang pertama, dia mengalami isomeri struktur. Yang dimaksud dengan isomeri struktur adalah peristiwa isomeri yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Perhatikan rantai atau karbon yang ada di samping ini. Nah, ini untuk rantai karbon yang pertama, tentu kita akan menamai ini menjadi 2-metil, ya, 2-metil. Kemudian kita buat penomoran untuk ikatan rangkapnya mendapat nomor 1. Lalu keseluruhan adalah rantai induk, yaitu pentena. Ya. Kemudian, untuk rantai karbon yang kedua, tentu kita akan menamainya menjadi 3-metil, ya kan? 3-metil. Kemudian, penomoran dari rantai induk tetap mendapat nomor 1, lalu nama rantai induknya. Ya, sama. Pentena. Nah, coba Ananda perhatikan perbedaan dari kedua nama ini. Ya. Yang pertama dia 2-metil 1 pentena, dan yang kedua 3-metil 1 pentena. Tentunya yang membedakan di sini adalah kerangka atomnya. Kerangka atom yang ini menyebabkan di mana disebabkan oleh adanya rantai ke cabangnya mendapat nomor 2, sementara yang ini rantai cabangnya mendapat nomor 3, sehingga terjadi perbedaan dari isomer strukturnya. Yang kedua, kita lanjutkan isomer posisi. Nah, namanya juga isomer posisi, berarti yang menyebabkan perbedaan di sini adalah posisi. Posisi dari apa? Dari ikatan rangkapnya. Jadi kalau kamu perhatikan ini sama-sama butena, ya kan? Sama-sama butena yang kita tahu rumus molekulnya adalah C4H8. Ya. Nah, tapi perbedaannya di sini, yang ini mendapat nomor 1 untuk ikatan rangkap, yang ini mendapat nomor 2. Sehingga yang menyebabkan perbedaan di sini adalah posisi dari ikatan rangkapnya. Selanjutnya adalah isomer dari geometri. Apa yang dimaksud dengan isomer geometri? Senyawa-senyawa yang berbeda dalam penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkapnya. Jadi di sini ada istilah gugus-gugus ya. Nah, coba perhatikan pada gambarnya ini. Ini ada kita sebut dengan cis dan ini ada kita sebut dengan trans. Apa yang maksud dengan cis dan trans? Kalau cis, gugus yang terletak pada sisi yang sama. Kalau trans, gugus yang terletak pada sisi yang berseberangan. Nah, perhatikan ini. Untuk cis yang sisi yang sama, ini maksudnya itu. CH3 dengan CH3, H dengan H. Sementara untuk yang trans, nah inilah dia berseberangan CH3, CH3. Lalu yang H-nya juga seperti itu, berseberangan. Jadi kalau dia bersisian atau sama, maka kita tambahkan aja awalan cis di depannya, lalu kita namailah dengan 2-butena, karena C-nya 4, dan dia mendapat nomor 2. Ini pun gitu, kita awali saja dengan kata trans, baru lanjut dengan namanya, menjadi 2-butena. Oke, nah itulah dia tentang isomer-isomer yang terjadi pada alkena. Nah, sekarang kita lanjutkan hidrokarbon jenis yang ketiga, yaitu alkuna. Kita sudah mempelajari alkana, maka sekarang kita pelajari alkuna. Apa yang dimaksud dengan alkuna? Yaitu hidrokarbon tak jenuh, sama dengan alkena, mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi di dalam penggambarannya ini ada tangan C itu mendapat ikatan rangkap 3, salah satunya dengan rumus umum CnH2n kurang 2. Jadi C dimulai dari 2.
sama seperti alkena ya. C2 maka hanya tentu kita masukkan kemari menjadi H2 dan ini pun namanya menjadi etuna. Tinggal ganti akhiran A menjadi una. Nah, begitu seterusnya. Propena jadi propuna, pentena jadi pentuna. Nah, gitu dia. Nah, sekarang kita perhatikan perbedaan antara titik didih dan titik lebur alkena dan alkuna. Coba perhatikan, di sini ada misalnya jumlah atom C-nya 2, maka ini C2H4, sementara alkuna C2H2 dengan titik lebur, titik didih tertera di tabel ini. Kemudian untuk yang C-nya 3, berarti ini C3H6, ini C3H4. Nah, kalau kita perhatikan secara keseluruhan, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa titik lebur dan titik didih dari alkena lebih bagaimana? Lebih rendah ya. Hampir rata lebih rendah daripada alkuna. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada tata nama alkuna ya. Jadi aturan penamaan untuk alkuna sama seperti alkena, tetapi akhiran ena diganti dengan una. Perhatikan contoh rantai karbon di dalam slide ini. Nah, di sini kita perhatikan rantai induk tetap kita perhatikan dulu. Ya, rantai induk yang terpanjang adalah 6. Berarti namanya nanti heksuna. Kemudian kita nomori rantai induk supaya yang pertama, posisi ikatan rangkap mendapat nomor terkecil dan juga cabang mendapat nomor terkecil. Ternyata setelah kita perhatikan, maka kita harus menghitungnya dari kanan ke kiri. Maka dengan dari kanan ke kiri kita hitung, maka namanya menjadi nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan, rangkap, lalu nama rantai induk. Jadi namanya menjadi 2 metil, 3 ya, keseluruhan heksuna. Sebenarnya pada posisi ini nomor ikatan rangkap sama aja karena sama-sama mendapat nomor 3-nya. Tapi permasalahannya di sini adalah cabangnya. Supaya mendapat nomor terkecil maka kita harus menghitung dari nomor dari kanan ke kiri. Kalau kiri ke kanan maka cabang akan mendapat nomor 5 ya. Oke. Kita lanjutkan mengenai reaksi-reaksi alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna lebih reaktif dibandingkan dengan alkana akibat adanya ikatan rangkap. Maka reaksi yang pertama yang terjadi pada alkena dan alkuna itu adalah reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran dengan gas O2. Di mana sudah pernah Ibu jelaskan bahwa di dalam reaksi oksidasi ini ada 2 jenis yang dihasilkan, bisa menghasilkan pembakaran sempurna dan bisa juga menghasilkan pembakaran tak sempurna. Kalau pembakaran sempurna selalu menghasilkan O2 dan H2O, sementara tak sempurna menghasilkan CO, H2O, ataupun jelaga atau karbon. Nah, contoh di sini ada C3H4 tambah 4O2 menghasilkan 3CO2 tambah 2H2O. Nah, kalau ini contohnya sebenarnya ada contoh pembakaran yang sempurna, yaitu propuna dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Jadi ingat, senyawa hidrokarbon apabila dibakar sempurna selalu menghasilkan kedua senyawa ini. Baik, kita lanjutkan kepada reaksi yang kedua, yaitu reaksi polimerisasi. Apa yang dimaksud dengan reaksi polimerisasi? Yaitu reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Jadi contohnya misalnya ini alkena NCH2, CH2 dengan ikatan rangkap, dia berubah menjadi CH2, CH2 N kali. Jadi N kali ini bisa sampai 10 kali, 20 kali, sampai ribuan kali pun. Sehingga bisa kita bilang ini membentuk molekul yang besar. Inilah yang disebut dengan polimer. Ya. Kemudian kita lanjutkan reaksi yang ketiga, yaitu reaksi adisi atau reaksi penjenuhan. Adisi ini adalah penambahannya. Nah, kenapa disebut penjenuhan? Karena memang reaksi ini mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau mengubah ikatan tak jenuh menjadi jenuh sehingga disebut dengan penjenuhan. Pertama kita lihat reaksi adisi hidrogen H2. Jadi kalau kita lihat alkena atau di sini adalah etena, diadisi dengan hidrogen, maka dia akan menghasilkan etana, di mana H kemari yang pertama, lalu yang satu lagi kemari, sehingga menyebabkan ini menjadi CH3, CH3, pecah ikatan rangkap, maka dia menjadi ikatan tunggal yang kita sebut dengan etana. Kemudian ada adisi klorin, Cl2. Ini pun sama aja.
menyebabkan perubahan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Nah, ini contoh-contohnya semua untuk yang ikatan rangkap 2 ya. Kalau ikatan rangkap 3 boleh kamu perhatikan nanti di buku paketnya. Nah, ini bagaimana reaksinya? Ya, sama saja. Cl yang ini akan masuk kemari ya. Dan Cl yang satu lagi akan masuk kemari. Pecah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Maka ini menjadi CH2Cl, CH, Cl, CH3. Ini kalau kita namai menjadi 1,2 dikloropropana. Ibu ulang ya, 1,2 karena sama dia kan cabangnya, dikloro baru rantai induk propana. Kemudian yang ketiga adalah adisi HX. Nah, X di sini adalah unsur halogen, Cl, Bri, dan F kecuali astatin. Maka sering juga disebut dengan asam halida. Halida berasal dari halogen ya. Inilah dia unsur-unsur golongan 7A. Jadi ada dua contoh di sini, di mana kedua contoh ini harus memenuhi aturan Markov-Nikov. Apa yang maksud dengan aturan Markov-Nikov? Yang pertama, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Maka perhatikan ini. Nah, ini dia. Ini mengikat hanya satu hidrogen, ini mengikat hanya dua hidrogen. Maka Cl ini akan terikat kepada yang sedikit mengikat atom hidrogen, sementara yang H akan terikat kemari, sehingga penggambarannya seperti ini. CH3, CH, Cl, baru CH3. Pecah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Namanya ini apa? 2-kloropropana. Nah, kemudian yang B. Jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang sama banyak, maka atom X akan terikat pada atom karbon yang mempunyai rantai karbon yang terpanjang. Perhatikan yang ini. Ini atom hidrogennya terikat sama banyak kan? Maka Cl ini akan terikat kemari. Akan terikat pada rantai karbon yang panjang karena lebih panjang rantai karbon ini daripada ini. Sementara yang hanya akan terikat kemari. Ya kan? Akan terikat kemari sehingga mengakibatkan CH3 ya, CH2, CH, Cl, CH2, CH2. Kalau kita namai menjadi 3 kloro 1 2 3 4 5 pentana. 3 kloro pentana. Oke? Baik, kita lanjutkan kepada kegunaan alkena dan alkuna. Yang pertama ada plastik. Kenal semua ya, plastik. Lalu yang kedua teflon, ini juga Ibu rasa pasti kamu sudah biasa melihatnya. Ini untuk memasak, ini panci untuk memasak anti lengket dibilang. Nah, ini adalah penggunaan alkena dan alkuna dari reaksi polimerisasi ya. Jadi plastik ini hasil reaksi polimerisasi. Begitu juga dengan teflon. Baru yang berikutnya adalah ya, karet alam. Ya, itu termasuk juga dalam senyawa alkena di mana karet alam ini bisa diolah menjadi ban. Lalu di sini ada penggunaan untuk laskarbit ini berasal dari senyawa alkuna atau kita sebut namanya etuna atau asetilena. Jadi ini digunakan untuk mengelas logam-logam ya. Oke. Iya, baiklah anak-anak Ibu semuanya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian juga bisa mengerti. Nah, kembali mengulang soal-soal yang Ibu kasih mulai dari pertama karena minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Dan seperti biasa, Ibu juga tetap akan memberikan penugasan. Silahkan lihat penugasannya di Google Classroom. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.